pemimpin yang lebih mengarus utamakan kepentingan keluarga dan kelompok, mendayagunakan kekuatan dan kekuasaan yang ada pada dirinya demi memenangkan keluarga dan kelompoknya, tidak lebih dari seorang pemimpin mafia. Wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, memanglah banyak hal yang bisa dipelajari, dilihat, diperbincangkan melalui sidang sengketa hasil Pilpres 2024 yang baru-baru ini terjadi. Salah satunya adalah pernyataan yang dianggap kontroversial oleh Frans Magnus Suseno. Romo Magnus yang sering kita panggil mengungkapkan sebuah kata yang kira-kira menyebutkan bahwa pemimpin yang lebih mengarus utamakan kepentingan keluarga dan kelompok, mendayagunakan kekuatan dan kekuasaan yang ada pada dirinya demi memenangkan keluarga dan kelompoknya, tidak lebih dari seorang pemimpin mafia. Pernyataan ini ditanggapi banyak orang dengan sinisme, bahkan mungkin hinaan dan cacian. Pernyataan yang diangkat kontroversial yang tidak menggambarkan wujud yang sesungguhnya dari pemerintah ataupun presiden yang sedang berkuasa. Saya tentu tidak dalam posisi menyatakan bahwa pernyataan Romo Magnus itu bersalah. Saya sebaliknya menyatakan bahwa pernyataan itu 100% benar. Dan saya juga ikut terkejut karena pernyataan itu dengan berani diungkapkan oleh Romo Magnus yang saya tahu efeknya akan sangat panjang dan beresiko besar karena beliau akan menjadi hujatan, makian, cacian, dan bulian banyak orang. Dan itulah saat ini yang dialami, dirasakan oleh Romo Magnus. Saya sendiri merasa bahwa pandangan Romo Magnus itu tepat, benar, itu tidak berlebihan, kadarnya sudah pas. Tidak ada pemimpin yang dibangun di atas kepentingan keluarga dan kelompok demi kepentingan bangsa. Itu omong kosong. Dinasti politik yang dibangun pada ujung-ujungnya, naturalnya, pokok dasarnya tidak lain dan tidak bukan demi mengakumulasi kekuasaan di lingkungan keluarganya. Dengan cara itu dia bernegosiasi dengan para pemilik modal. Itulah yang kita sebut kelompok-kelompok yang melahirkan oligarki baru, yaitu sekelompok penguasa yang bernegosiasi dengan pengusaha, lalu berdasarkan itu mereka membuat ketentuan yang seolah-olah itu demi kepentingan rakyat, tapi pada dasarnya adalah demi kepentingan kelompok mereka saja. Oleh karena itu, saya setuju 100% dengan pernyataan Romo Magnus yang menyebut pemimpin model itu adalah pemimpin mafia. Mafia di mana saja, tidak pernah berpikir tentang bangsa dan negara. Mafia di mana saja, bahkan rela menghabisi nyawa orang yang menghalang-halangi mereka demi tujuan keluarga dan kelompoknya. Hanya itu yang dipikirkan oleh kaum mafia. Nah, kenapa saya katakan Romo Magnus itu berani? Karena orang setua beliau yang bayangan kita ingin menikmati hari-hari tuanya dengan tenang, tapi berani mengambil resiko datang untuk bersaksi di depan hakim Mahkamah Konstitusi, menyatakan sesuatu yang pasti akan mendapatkan reaksi begitu besar dari masyarakat. Tapi beliau siap. Itu yang membuat saya salut dan respect kepada Romo Magnus. Orang-orang muda seperti saya, kalaupun bisa disebut muda, belum tentu seberani apa yang dilakukan oleh Romo Magnus. Tapi kenyataannya Romo Magnus melakukan itu. Bahkan beberapa orang yang mengatakan membuli pernyataan Romo Magnus itu disebut Romo Magnus dengan sengaja menjatuhkan dirinya masuk ke kolong sebuah politik yang kotor, bahwa politik itu adalah kotor. Iya, justru karena mungkin kotorlah maka Romo Magnus datang ingin membersihkannya. Sebab politik yang kotor di tangan kaum indik cendekiawan, akademisi, rohawanian bisa diarahkan kembali untuk baik.
Dan tentu saja para akademisi, para cendekiawan rohanian seperti Romo Magnis tidak dalam tensi membuat politik semakin kotor. Suara Romo Magnis ini hampir bersamaan dengan ratusan suara yang dikemukakan oleh banyak akademisi dan juga intelektual guru besar di Indonesia yang menyuarakan keprihatinan yang begitu besar terkait dengan pertumbuhan, perkembangan, dan naik kelasnya praktek politik dinasti atau dinasti politik yang sekarang tidak hanya marak di lingkungan penyelenggara pemerintah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, tapi sekarang dengan nyata dipraktekkan di tingkat presiden. Sebuah pemimpin yang kita anggap, kita rasakan, kita inginkan untuk tampil sebagai negarawan, sebagai contoh, sebagai suri teladan bahwa masih ada di republik ini yang orang dengan kekuasaan yang paling tinggi tapi berani mengatakan tidak terhadap keluarganya dan lebih mengutamakan kepentingan yang lebih luas, yaitu kontestasi di antara anak bangsa yang tidak melibatkan keluarga dirinya. Itu yang sebetulnya diharapkan. Itu yang sebetulnya kita inginkan. Maka pernyataan Romo Magnis itu adalah pernyataan yang menggambarkan, mewakili pikiran ratusan akademisi intelektual dari Sabang, dari ujung barat sampai ujung timur Republik kita, yang gelisah, yang khawatir bahwa Republik ini dikelola dengan cara-cara yang berpatokan pada kepentingan keluarga maupun kelompok. Dan gejala ini makin terlihat menjelang pelaksanaan pilkada, di mana calon-calon kepala daerah itu beririsan dengan kepala-kepala daerah yang sedang berkuasa atau anggota-anggota DPRD yang sedang berkuasa. Bahkan di tingkat nasional ada gejala yang makin membesar, di mana anggota legislatif kita diwakili oleh mereka yang beririsan dengan dinasti politik. Dan gejala ini makin membesar, dan kekhawatiran itulah yang mengakibatkan orang seperti Romo Magnis mengingatkan sejak dari awal tentang bahaya dari dinasti politik ini. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, jika para intelektual akademisi seperti Romo Magnis lebih kita curigai, dan jika para politisi yang kita tahu hari ini berkata A, besok berkata B, atau hari ini berkata A tapi bertindak B, lebih kita yakini, kita percayai, dan kita pandang orang yang lebih jujur, itu memang tanda-tanda ada yang sangat serius di dalam bangsa itu. Dan Romo Magnis telah menyatakan dengan terbuka masalah itu. Terima kasih Romo Magnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.